memuja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita dapat menjalankan mata kuliah pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang. Yang saya hormati Bapak Muhammad Zufron MSI selaku pengampu mata kuliah Tafsir Sarbawi. Perkenalkan, nama saya Imam Abdul Roji, 211-9311 tentang materi bersyukur pada ibu dan bapak. Yang pertama itu hakikat bersyukur. Hakikat bersyukur ialah ketika kita masih membuka mata hingga hari ini, masih bernafas dan mampu menjalankan aktivitas serta masih bisa berkumpul dengan keluarga. Itulah status nikmat Allah kepada kita, maka tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur padanya. Wujud syukur itu bermacam-macam, baik secara lahir maupun batin. Yang pasti hakikat bersyukur itu hendaknya senantiasa ada dalam diri setiap muslim, yakni mengakui segala nikmat Allah dengan penuh sikap kerendahan serta memujinya dan menyerahkan seluruh jiwa raga kita hanya untuk beribadah kepadanya. Syukur adalah akhlak yang mulia, muncul dari adanya rasa kecintaan dan memohon akan keridhaan Allah Sang Maha Pemberi Nikmat. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Surat Al-Baqarah ayat 172. Dan sebabnya itu teori bersyukur kepada Allah adalah syukur pada orang tua. Dalam buku 17 cara mudah rezeki berlimpah karya Majdi Asy-Syahawi menjelaskan bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung juga bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai keutamaan syukur. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, adkuruni adkurukum waskuruli wala takfuruni, yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dalil bersyukur pada ibu dan bapak dijelaskan dalam surat Al-Luqman ayat 13-15 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang benar-benar yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Syukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada pula kembalimu, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku lah kembalimu, maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Al-Luqman ayat 13-15. Tafsir surat Al-Luqman ayat 13-15. Yang pertama yaitu tafsir Al-Misbah ayat ke-13 menekankan bahwa perlu menghindari syirik. Larangan ini sekaligus mengandung pelajaran tentang wujud dan keesaan Allah. Ayat berikutnya mengandung pesannya bahwa tanggung jawab orang tua, khususnya ibu, sangat besar kepada anaknya. Ia bersusah payah mengandung kemudian menyapih selama 2 tahun. Ini juga menekankan kepada orang anak untuk bersyukur kepada Allah karena berkat perantaranya orang tua ia bisa berada di dunia. Ayat terakhir dari pembahasan ini menekankan juga pentingnya berbakti kepada ibu dan bapak. Pengecualian dapat terjadi ketika kedua orang tua menyuruh atau memaksa kita untuk mempersekutukan Allah, maka tidak ada kewajiban untuk menaatinya. Akan tetapi janganlah memutuskan hubungan atau ketidakhormatnya. Yang selanjutnya
analisis bersyukur akan menambah nikmat dan anugerah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 14, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ada 3 hal yang harus dilakukan manusia ketika menerima nikmat Allah agar ia dipandang sebagai hamba yang bersyukur kepadanya. Yang pertama yaitu batiniah, ia harus mengakui telah menerima nikmat Allah. Yang kedua itu secara lahiriah, ia mengucapkan syukur atas nikmat itu. Yang ketiga yaitu ia harus menjadikan nikmat itu sebagai pendorong untuk lebih giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ketiga hal tersebut telah berpadu dalam diri seorang hamba, maka ia layak dikatakan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.